Sally ingin lompat turun. Anjing di sebelah seperti menemukan sesuatu. Dicky juga terbangun. Air kolam berubah warna. Dicky segera meminta tolong. Dicky adalah aktor yang mengidap diabetes. Saat Dicky berenang di kolam, petugas menghidupkan kartu pembuangan kolam. Dia juga membantunya mengikat anjingnya, menaruh insulin di meja. Ingin mengingatnya air sedang dibuang, tapi terpotong jaringan ponsel. Petugas itu pergi. Kedalaman kolam sedalam 6 meter. Dicky malah tertidur. Tidak lama, dia terbangun. Dia terkejut melihat air surut dan mencoba naik, tapi dia kesusahan naik ke atas. Kukunya bahkan lepas. Dia merobek baju dan mengikat kacamatanya. Dia ingin mencoba mengambil ponselnya, tapi dia tetap gagal. Tidak ada reaksi di sekitar. Tiba-tiba ponselnya mendapat panggilan. Ponselnya terus bergerak karena getaran. Anjingnya juga seperti menyemangatinya. Tiba-tiba anjing itu terpeleset dan tergantung di udara. Dicky memilih menolong anjingnya dulu. Dia mendorong kaki anjing dengan balon kasur dan berhasil menolong anjingnya. Ponselnya juga jatuh gantung karena sedang dicas. Dicky segera berenang, tapi dia masih tidak sampai karena air makin surut. Ponselnya jatuh ke air dan sudah rusak. Air tidak berhenti surut. Demi membuat air tidak surut, dia menutup salurannya dengan jubahnya. Kemudian kedatangan pesanan pizza. Dia pun menelpon untuk memastikan. Dicky melihat ada orang di atas, tapi dia tertahan oleh sesuatu. Rantai celananya tertahan oleh saluran air. Akhirnya dia berhasil mematahkannya. Dia pun berteriak minta tolong, tapi pengantar itu tidak dengar dan pergi. Dia menyerah dan berbaring di balon kolam. Tidak lama pacarnya datang mencarinya. Dia tersenyum melihat pacarnya dan ingin memberikan surprise untuknya, tapi dia terpeleset. Malamnya, air di kolam semakin menurun. Pacarnya juga masih tidak sadar. Tubuhnya demam dan kepalanya tidak berhenti berdarah. Tiba-tiba pintu samping kolam terbuka. Anjing itu seperti melihat sesuatu menakutkan. Dia sedikit ketakutan tapi tidak berhenti menggonggong. Muncul seekor buaya di depan. Buaya itu mulai mendekati si anjing. Dicky menoleh dan menyuruhnya diam. Dicky terkejut. Dia menyuruh anjingnya diam kalau tidak akan dimakan buaya, tapi buaya jatuh ke kolam. Dicky pun panik. Dia melihat pergerakan buaya. Untungnya buaya itu hanya diam di tempat. Esoknya air di kolam sudah mengering. Mereka menghadapi seekor buaya di kolam. Dia memeriksa luka pacarnya yang harus diperban. Dicky pun bangun dan melihat ada lakban di mulut buaya. Dia memberanikan diri mengambilnya. Dia kembali mencobanya. Untungnya buaya tidak mengejarnya. Dicky menahan luka di kepala pacarnya dengan lakban. Dia sadar sepertinya bisa kabur lewat saluran air. Dia mencoba membuka penutupnya, mencabut kalung pacarnya, mencoba membuka penutupnya lagi. Tapi buaya itu ada di salurannya. Dia mencoba mengusir buaya dengan lakban. Saat terduga buaya itu pergi, akhirnya penutup berhasil dibuka. Dia bersiap membawa pacarnya pergi, tapi buaya itu masuk lebih dulu. Demam Sally semakin tinggi. Dicky masuk ke dalam. Dia menemukan sebuah lorong, tapi saluran itu juga dikunci. Buaya itu sudah kembali. Dicky melihatnya lewat cermin. Buaya itu mulai mendekati Sally. Dicky segera kembali. Buaya itu masuk ke dalam selimut Sally. Dicky segera melempar buaya itu. Sally juga terbangun. Malamnya, mereka menemukan alasan buaya sedang hamil. Ada beberapa telur buaya. Hujan membantu mereka meredakan haus. Dicky sudah lapar 4 hari. Dia kelaparan melihat telur buaya, tapi Dicky pingsan. Buaya mulai mendekatinya. Dicky pun mendapat kesempatan dan menutup salurannya. Menahan saluran itu dengan sofa, Dicky mencoba membuat api dan mereka mulai merebus telur buaya. Tenaga mereka sedikit pulih setelah makan. Dia menyuruh Sally menginjak pundaknya dan naik, tapi tenaga mereka masih lemah. Sekarang, jalan keluar satu-satunya adalah saluran air, tapi mereka baru saja memasukkan buaya ke dalam.
Esoknya mereka mendorong sofanya. Buaya naik mencari anaknya. Dia marah melihat anak yang sudah dimakan. Dia pun menyerang mereka. Diki melompat masuk ke saluran dan menutupnya. Mereka melihat ada yang bermain parasut. Dia menyuruh pacarnya menunggu di sini dan dia kembali ke kolam. Diki membuka penutup dan melihat itu hanya parasut mainan. Dia berteriak minta tolong tapi tidak ada orang. Angin menerbangkan seutas kawat besi. Dia menarik kawatnya berusaha naik ke atas, tiba-tiba kawat besi bergoyang. Tangan Diki berdarah, tapi dia tidak menyerah. Diki terjatuh, tulang kakinya patah. Saat terbangun, kakinya sudah digigit buaya. Diki berhasil lolos dari buaya, tapi buaya itu terus mengikutinya. Diki pun memukul buaya dengan ember. Buaya itu pun pergi. Malamnya, Diki kembali masuk ke saluran air. Dia memutuskan untuk mencari jalan lain. Tidak lama dia sampai di sebuah penutup. Dia membuka penutupnya. Saat naik, Diki sepenuhnya frustasi. Ternyata ini adalah kolam yang lain. Dia pun berteriak pasrah. Esoknya ada parasut mainan jatuh ke kolam, pemiliknya turun untuk mengambilnya. Diki yang mendengar suara langsung keluar minta tolong, tapi orang itu sudah pergi. Tangga mereka tertinggal. Hujan semakin deras. Diki ingin ke sana tapi terhalang buaya. Saluran air tempat Sally dipenuhi air. Diki ingin membuka penutup tapi tidak bisa. Diki hanya bisa bertarung dengan buaya. Penahan tangga di atas juga jatuh. Tangga ditarik oleh tali. Harapan sudah punah. Diki jatuh dan buaya bersiap menerkamnya dari belakang. Sally juga sepenuhnya tenggelam. Dia meniup peluitnya. Diki terbangun dan menahan mulut buaya dengan kayu. Anjing juga menggonggong dari atas. Dia sepertinya tahu majikannya tidak bisa naik. Dia ingin membantunya. Dia melompat dan digantung oleh rantai. Kematian anjing membuat Diki marah. Dia mengambil pipa besi dan menusuk buaya. Akhirnya buaya mati. Diki manjat ke atas dengan bantuan anjingnya. Dia merasa anjingnya sengaja memakai tubuhnya untuk membantunya. Akhirnya dia berhasil naik. Dia membuka penutup saluran dan menolong Sally. Keadaan Sally sangat pucat. Dia terus melakukan CPR pada Sally. Untungnya Sally masih hidup. Nyawa mereka diselamatkan oleh anjing. Film ini menceritakan pada kita untuk baik pada anjing, karena majikan segalanya buat mereka. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.